hidup kok disetir netizen. Hidup itu sama tujuan sendiri dong. Ngasih masukan boleh, tapi kalau masukan gak logis ngapain diambil? Apa orang miskin gak boleh banyak gaya? Jadi maksudnya orang miskin harus miskin terus gitu, gak boleh bergaya, harus meratapi nasib terus gitu? Jadi orang miskin itu bukan harus miskin terus gitu. Orang miskin itu nggak boleh banyak gaya. Itu aja sih yang ditekenin gitu. Justru orang miskin itu harus kaya gitu. Harus fokus sama pengembangan diri biar biar membuat diri ini jadi lebih baik lagi ke depannya, finansialnya bisa lebih sejahtera lagi gitu. Bukan banyak gaya gitu loh. Lu rumah aja nggak punya gitu. Bantaran sungai aja lu bangun rumah gitu, giliran digusur lu marah-marah, kocak gitu. Oke guys, sampai bertemu lagi dengan channel King Cepi dan seperti biasa kita kembali akan membahas tentang, hiruk pikuk, perjalanan karir politiknya Kang Deddy Mulyadi. Yang sekarang lagi ramai diperbincangkan itu adalah soal dana hibah. Dana hibah yang ratusan miliar yang sebenarnya sih kalau dibilang lenyap enggak, cuman ya mungkin dana itu kurang jelas aja peruntukannya. Dan yang terbaru juga kita tahu ada demo-demo nih di Jawa Barat soal penggelapan dana media sosial katanya, dana promosi gitu kan. Yang kisarannya lumayan gede juga nih yang terduganya RK di sini, Bre. Baik, semoga saja, di video kali ini ada hikmah yang bisa kita petik ya, dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita lanjut lagi nonton. Oke, dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori. Mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Nah, Bre, jadi KDM ini sekarang lagi ngaudit ya, ngaudit dana hibah yang sedang ramai diperbincangkan. Lagi ngaudit tentang, pejabat mana saja yang diindikasi, yang terindikasi, mendapatkan dana tersebut gitu. Ya desas-desus ramai diperbincangin juga sekarang ini mantan Wagub Jawa Barat yang lalu itu ternyata sempat nerima katanya kisaran 45 M, lumayan gede ya. Mudah-mudahan saja di sini juga Kang Deddy nggak mengkotak-kotakan ya, nggak artinya nggak menggolongkan gitu. Mau berapapun itu hukumannya semoga aja sama. Mau berapapun, mau dia nominalnya di kisaran di bawah 1 miliar, di atas 1 miliar, belasan miliar, bahkan mungkin kalau yang sampai nyentuh angka ratusan miliar itu ya kalau bisa ditindak gitu. Semuanya tanpa terkecuali. Ya karena ini kerugian kerugian negara gitu, kerugian buat daerah, buat provinsi Jawa Barat. Audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak. Nah, jadi yang seperti jelasin kemarin sama Kang Ono Surono itu ya itu versinya Kang Ono ya. Sebenarnya ini yang terjadi, Bre. Jadi penundaan dana hibah itu memang benar ada gitu, memang benar ada, bukan dihilangkan seperti yang dibilang Kang Ono. Ada, memang ditunda sementara untuk diselamatkan
dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak jelas gitu, yang selama ini dana hibah juga SPJ-nya kata Kang Deddy tadi, kalau memang SPJ-nya fiktif, maka Kang Deddy akan mempidanakan gitu, oknum-oknum tersebut. Atau justru bakal ada pengusutan lebih lanjut ke lembaga-lembaga yang menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya, gitu. Jadi bukan ditiadakan, bukan. Itu Kang Ono memang, nadanya sarkasme sekali di situ. Jadi sebenarnya memang ditunda sementara untuk diaudit dan diberesin gitu loh. Jadi jangan duit keluar terus-menerus jor-joran gitu kan, tanpa tahu peruntukannya untuk apa, tanpa tahu duit itu nyampe ke mana gitu. Lembaga mana saja, dibuat apa saja gitu. Kalau memang SPJ-nya ini apakah benar gitu, apa hanya fiktif gitu kan. Patuhnya pada itu juga, besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah, simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat, yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau RU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Nah, jadi ini ya, clear ya. Catatan buat kita semua dimanapun kita berada, terkhusus untuk masyarakat Jawa Barat ya. Jadi bukan mau dihilangkan dana hibah ini, tapi diatur sistemnya, regulasinya diatur ulang, dikaji kembali, ditata sehingga keuangan Provinsi Jawa Barat itu sehat gitu. Bukan maksud bahwa Kang Deddy Mulyadi ini mau memarjinalkan pesantren seperti yang beberapa kiai katakan gitu kan. Bukan, tidak ada maksud. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bermaksud untuk memarjinalkan pesantren, tapi di sini Kang Deddy ini coba untuk menertibkan administrasi yang ada di Jawa Barat. Wabil khusus tentang anggaran yang selama ini jor-joran dan loss dari pengawasan. Melahirkan orang-orang yang senang bekerja. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi telah melakukan audit investigasi terkait penyaluran dana hibah yang tidak tepat sasaran. Saat ini pemerintah Jawa Barat telah bekerja sama dengan Polda Jabar untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya. KDM berkomitmen akan membawa masalah ini ke ranah hukum jika terbukti ada pelanggaran korupsi di dalamnya. Ini terkait audit dana hibah, ini progresnya gimana Kak? Karena kan belakangan juga ya. Oke, dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di Jadi bawah kan 100 Bre, juta. nah jelas di sini juga memang dijelasin. Jadi mana hibah mandatori, nah mana hibah yang tidak tertulis. Kang Deddy di sini bilang kalau memang hibah tersebut itu memang sudah ada mandat dari sebelumnya gitu, bukan bukan istilah kata hibah-hibah request-an gitu. Ya kita tahulah gitu permainan-permainan semacam itu pasti ada-ada saja. Kedepannya mungkin mau Kang Deddy ini, ya keuangan Jawa Barat ini rapih lah gitu, jangan acak-acakan, jangan tumpang tindih, jangan jubel-berjubel tapi, kurang tepat sasaran gitu kan. Ya semoga saja masyarakat Jawa Barat ngerti ya, dan juga pihak-pihak pesantren ini ya mohon bersabar dulu sebentar gitu. Sementara, semuanya diperbaiki dulu sistemnya. Bikin bahagia, ngabisin duit kagak. Duit yang dikeluarin oleh Pemprov berapa? Orang yang dagang menghasilkan berapa? Selesai acara kadang-kadang ada orang dapat rezeki juga lebih gede daripada uang yang dikeluarkan oleh Pemprov.
Jadi kegiatan seperti ini pemerintah nggak ada manfaatnya? Nggak ada. Kalau gubernurnya bikin pertemuan di hotel, makan hanya dengan pejabatnya, nyanyi-nyanyi sama pejabatnya. Yang nyanyinya Kanaya. Bener nggak? Putih, kinclong, cantik, janda lagi. Ini harus saya jelasin. Jadi kalau saya lirik-lirik, saya nggak ada urusan orang dia nggak punya suami. Saya juga duda. Duda itu hidupnya nggak ada batasannya. Makanya kalau ingin hidup merdeka, jadilah duda sama janda. Tapi ada menderitanya. Kapan menderitanya? Kalau pulang ke rumah terus hujan. Hidup sedih. Kenapa? Dana hibah mantan Wagub UU yang 45 miliar itu Pak gimana Pak dari Pemprov Jabar? Apakah bakal Saya tidak bicara pada perorangan ya, saya tidak bicara pada orang. Saya bicaranya adalah seluruh penerima dana hibah provinsi siapapun dia, dari manapun dia, harus mempertanggungjawabkan. Ini Kang Deddy Mulyadi terlihat sangat hati-hati sekali ya, Bre. Jadi ketika ada wartawan yang menyinggung soal wakil gub yang lalu, katanya dia coba ngalihin, katanya dia nggak nyorot perorangan gitu. Pokoknya siapa aja pejabat yang memang ngerasa gitu menyelewengkan dana tersebut ya akan ditindak secara hukum gitu. Jadi best lah Kang Deddy, jangan terprovokasi. Dengan dua hal, satu pertanggungjawaban fisik, yang kedua pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban fisik kalau itu dalam bentuk bangunannya harus berkualitas sesuai dengan uang yang diberikan. Administratifnya harus baik. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan fisik, berarti administrasinya fiktif. Kalau misalnya saya tidak melakukan check and balance, ya. omon-omon ya Pak ya? Kalau tidak omon-omon maka rakyat akan bayar gaji buta saya. Nah, itu dia Pak. Rakyat membayar gajinya DPRD itu untuk bicara, untuk mengawasi, untuk membuat legislasi, untuk membuat anggaran bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa DPRD itu hama, berarti rakyat itu tidak mengerti terkait dengan tugas dan Jadi bukan gitu ya, Bre. Sebenarnya konsepnya bukan gitu, Pono. Maksudnya gini, jadi tugas dan fungsi DPR itu kan memang ya salah satunya soal pengawasan, soal perencanaan, terus mengomentari kinerja pemerintah eksekutif gitu. Tapi mbok ya kalau memang masyarakat udah pro terhadap program yang sedang dijalankan oleh eksekutif gitu, bahkan masyarakat sudah sangat senang sekali gitu kan dengan gebrakan-gebrakan ke arah lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang itu, ya jangan diganggu gitu maksudnya. Iya memang ya. Dalam artian kalian itu memang ditugasin ya buat pengawasan, perencanaan dan mengomentari kinerja pemerintah eksekutif gitu. Cuman ya jangan terkesan mengganggu gitu loh. Jangan terkesan mengganggu. Nggak apa-apa. Jadi kalian mengawasi dan juga mengomentari secara profesional gitu. Tapi tidak terkesan sebagai pengganggu gitu. Kalau pengganggu itu kan ya artinya ya kata Anda tadi ya hama gitu. Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasir Munjul dan seluruh warga Pasir Munjul yang ada di gor pengungsian. Kemudian kita Si Kades makin manis aja nih. Kades Pasir Munjul, Bre, nih, yang kemarin rame, yang katanya dihasut Ono Surono, suruh ngejelek-jelekin Kang Deddy nih. hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektar. Nanti dibangunkan rumahnya.
selama kampungnya dibangun, rumahnya dibangun, mereka untuk disiapkan kontrakan. Per kepala keluarga disiapkan 10 juta. Untuk biaya Nyengir kontrak, aja lu, Des. biaya makan selama pembangunan rumah baru. 1 juta. Beres. Karunya BPPD aing di dieu wae. Oh, capeun ya. Biar semua orang bisa ngurus tugasnya masing-masing. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat serta terukur. Oke? Bagaimana Bapak Lurah setuju? Bapak Lurah mau direlokasi? Relokasi aja Pak, relokasi aja dia ke planet Mars. Bareng tuh berangkatin sama si Ono. Ya, sok atuh nuhun alhamdulillah ya. Nah, besok uangnya dibagikan di pendopo ya. Jam 10 uangnya dibagikan. Oke. Yes. Ada siapa mesti bayar 10 juta ulah di dieu wae. Ya. Indah ulanya. Oke, ayo nuhun sadayana. Oke teman-teman, Hidup terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian terhibur dan mendapat satu sisi kebaikan dari apa yang kalian tonton. Dan juga semoga ada hikmah yang bisa kita petik ya. Saya doakan semoga kalian semua sehat, walafiat, banyak rezeki, mulus rahayu, berkah selamat kalau kata orang Sunda. Dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Gua King CP pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye-bye.